Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Misulan ya. Pagi hari ini Misulan mengajak kalian untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Oleh sebab itu, sebelum ibadah ini dimulai, Misulan mengajak kalian untuk datang kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat dan tubuh yang segar, itu semua karena Engkau. Kami akan beribadah kepadamu, berkatilah ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, Misulan ingin bertanya kepada kalian ya, apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa, yes, yes, yes. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Misulan mengajak kalian memuji Tuhan. Halo, 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 apa kabarmu? Hola, apa kabarmu? Hola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena ada Yesus selalu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Mari anak-anak ya, bersama Misulan memuji Tuhan. Halo, 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 apa kabarmu? Halo, 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 apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semua bersuka, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Baik anak-anak, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan ya. Siapkan hatimu untuk dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Haleluya Yesus. Ku ingin dengar cerita-Mu Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar,
dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari anak-anak, Misulan mengajak kalian untuk datang kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami sudah memuji Engkau melalui pujian, dan saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berkati hati kami supaya kami dapat mendengar dengan baik dan firman Tuhan tumbuh di dalam hati kami dengan baik pula. Berkatilah kami semua Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik anak-anak, Misulan mengajak kalian ya pada pagi hari ini untuk membuka Alkitab bersama-sama di dalam kitab Keluaran 7 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau harus segera mengatakan yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, bangsa Israel, kalian tahu ya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, ya, umat kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Oleh sebab itu Allah membela bangsa Israel, dan pada saat itu ya bangsa Israel ada di tanah Mesir, ya. Di sana bangsa Israel menjadi budak, dan Tuhan mengutus Musa dan abangnya yaitu Harun untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pada saat itu Musa dan Harun merespon atau melakukan perintah Tuhan. Dia pergi anak-anak ke Mesir, ya. Dan di Mesir itu dia menghadap seorang raja. Rajanya bernama Fir'aun, ya. Dia menghadap raja, dia mengatakan maksudnya bahwa ia diperintahkan oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Raja Fir'aun tidak mengizinkan, ya. Raja Fir'aun ingin tetap menjadikan bangsa Israel itu sebagai budak di Mesir. Lalu apa yang terjadi pada saat Fir'aun tidak mendengar perintah Tuhan anak-anak? Tuhan mengirimkan tulah. Apa itu tulah anak-anak? Tulah adalah hukuman. Ya, ada 10 tulah yang Tuhan nyatakan di Mesir pada waktu itu karena rajanya yaitu Raja Fir'aun tidak taat kepada Tuhan. Tulah yang pertama anak-anak yaitu air menjadi darah. Pada saat Musa memukulkan air di sungai Nil itu berubah menjadi air darah. Berubah menjadi darah anak-anak, warnanya merah. Itu tulah yang pertama, ya. Selanjutnya tulah yang kedua. Tulah yang kedua adalah kata dari sungai Nil itu anak-anak ya, memenuhi istana. Coba kalian bayangkan, ya, kata banyak sekali, ya, memenuhi istana di Mesir waktu itu dan rakyatnya juga, ya. Selanjutnya yang ketiga anak-anak, ada nyamuk yang sangat banyak pada saat itu ya, hingga pada orang-orang yang ada di Mesir anak-anak, ya. Nyamuk, kalau kita digigit nyamuk satu saja gatal ya anak-anak ya, apalagi nyamuknya sangat banyak, bisa bentol-bentol ya anak-anak ya. Nah, yang keempat yaitu lalat pikat anak-anak ya. Lalat pikat itu penghisap darah waktu itu anak-anak ya, yaitu memenuhi semua rumah orang
orang yang ada di Mesir. Oh, bayangkan anak-anak ya, banyak lalat di mana-mana ya. Lalat itu kan sumber penyakit, betul tidak anak-anak ya? Ya, selanjutnya yang kelima anak-anak ya, adanya penyakit sampar pada ternak juga anak-anak ya. Dan yang keenam, muncul barah. Kalian tahu nggak anak-anak apa itu barah? Barah itu semacam borok ya, luka yang membesar. Ya, itu terdapat pada tubuh orang-orang yang ada di Mesir anak-anak ya. Dan selanjutnya yang ketujuh, itulah yang ketujuh anak-anak ya, adanya hujan es yang membinasakan orang Mesir ya, kecuali orang Israel yang ada di tanah Goshen pada waktu itu ya. Dan yang kedelapan anak-anak, adanya belalang ya yang memenuhi tanah di Mesir ya. Belalangnya banyak sekali anak-anak berterbangan ke sana kemari ya. Tanah di Mesir penuh dengan belalang ya. Selanjutnya yang kesembilan anak-anak, di rumah orang Mesir gelap gulita pada waktu itu anak-anak ya. Sedangkan di rumah orang Israel terang anak-anak. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan berkarya atas orang-orang Israel. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Dan yang terakhir anak-anak, ini hal yang sangat mengerikan, yaitu semua anak sulung manusia dan hewan mati. Jadi anak sulung itu anak pertama ya anak-anak ya. Anak sulung semuanya mati, baik manusia dan ternak. Nah, melihat hal itu ya, Raja Fir'aun itu menjadi takut anak-anak ya. Raja Fir'aun menjadi takut. Sehingga apa? Dia kembali berbicara kepada Musa dan Harun. Dia membolehkan akhirnya ya, membolehkan kalau bangsa Israel boleh ya, orang-orang Israel yang ada di Mesir itu boleh keluar dari tanah Mesir pada waktu itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Dengan pimpinan Musa dan Harun ya, pada waktu itu ya, bangsa Israel yang ada di Mesir keluar ya dari Mesir. Dan apa yang terjadi anak-anak? Mereka melewati padang gurun. Kalian tahu anak-anak padang gurun? Padang gurun itu adalah tanah yang sangat tandus, yang sangat gersang, panas, tidak ada tumbuh-tumbuhan, jarang air. Ya anak-anak ya, sangat panas. Dan di situ orang Israel kembali mengatakan kepada Musa anak-anak bahwa tanah pada saat itu mereka kehausan. Oleh sebab itu Musa mengajak orang-orang ini untuk apa? Berdoa, dan mereka berdoa bersama-sama. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Tuhan mengirimkan tiang awan pada siang hari, sehingga perjalanan mereka dinaungi oleh tiang awan anak-anak. Dan panas yang begitu terik tidak terlalu panas ya, jadi sejuk anak-anak. Demikian juga pada malam hari anak-anak, karena Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel ya. Bangsa Israel pada malam hari dilindungi oleh tiang api, sehingga pada waktu malam hari mereka tidak kedinginan anak-anak ya. Begitu luar biasa penyertaan Allah kepada bangsa Israel ya anak-anak. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, berkat apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Wulan pada pagi hari ini? Yang pertama anak-anak ya, kita, Miss Wulan dan kalian semuanya yang mendengar firman pada pagi hari ini, mari belajar untuk melakukan perintah Tuhan ya. Kita belajar anak-anak melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang, kita harus menghormati orang tua. Kalau Tuhan bilang harus menghormati orang tua, berarti itu harus kita lakukan. Jangan berbohong, jangan mencuri, ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, itu anak-anak ya. Yang pertama, kita harus melakukan perintah Tuhan.
Yang kedua, apa anak-anak? Setiap perintah Tuhan yang kita langgar pasti ada konsekuensinya. Pasti ada hukumannya. Ya enggak anak-anak? Bangsa Mesir, Fir'aun, ya pada saat mendengar Musa menyampaikan itu kepada Raja Fir'aun, dia menolak. Tuhan menghukum. Begitu juga dengan kita anak-anak, ya. Kalau kita melakukan kesalahan dan itu kita sengaja, kita tidak taat kepada Tuhan, pasti ada konsekuensi yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu tuh anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar ya, dengar-dengaran kepada Tuhan supaya Tuhan disenangkan. Demikian anak-anak ya, Misulan mengajak kalian kembali datang kepada Tuhan. Kita mohon supaya Roh Kudus menuntun hidup kita dan hidup kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini kembali kami diingatkan melalui firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mendengar setiap perkataan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, perintah-Mu dalam hidup kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu dan biarlah Roh Kudus menolong membimbing kami. Berkatilah hati kami supaya kami tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan berkenan kepadamu. Mengasihi kedua orang tua kami, taat kepada mama dan papa kami, orang-orang yang lebih tua dari kami, bahkan menghormati miss dan mister kami. Tuhan, kami berdoa di masa pandemi ini, mohon belas kasihan Tuhan memberikan kesanggupan kepada kami semua untuk senantiasa berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Berkatilah kami semua dengan kekuatan kesehatan, bahkan doa-doa yang kami sampaikan Engkau jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya pada saat kami mengundang Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami, memulihkan kami dalam kondisi COVID-19 ini. Beri kami kemampuan untuk melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah kami SD Immanuel. Berkatilah sekolah kami Tuhan. Supaya dengan sekolah kami, di tengah-tengah sekolah kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini seru dan doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian anak-anak ya, ibadah kita pada pagi hari ini. Pesan Misulan, tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.